Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini akan membahas tentang museum yang ada di Jakarta. Teman-teman sejarawan mengetahui tidak museum apa saja yang ada di Jakarta? Nah, video ini akan membahas tentang salah satu museum yang ada di Jakarta Selatan, yaitu Museum Basuki Abdullah. Lokasinya beralamat di Jalan Keuangan Raya nomor 19 Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Museum ini buka setiap hari Selasa hingga hari Minggu pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Harga tiket Museum Basuki Abdullah termasuk sangat terjangkau. Untuk anak-anak, biayanya hanya Rp1.000 per orang, sedangkan orang dewasa Rp2.000 per orang. Saat memasuki museum, pengunjung akan menemukan beberapa lukisan asli Basuki Abdullah, koleksi pribadi, serta buku-buku milik Basuki Abdullah. Tentu saja, Museum Basuki Abdullah memiliki sejarah yang sangat menarik. Saat itu, sebelum meninggal dunia, Basuki Abdullah sudah membuat surat wasiat untuk harta bendanya. Surat itu dibuat pada tanggal 15 Juni 1993 di kantor notaris Neng Salmia yang ditulis oleh Soleh Sauki di Jalan Surya, Kebayoran Baru, Jakarta. Menurut akte wasiat tersebut, yang berhak memperoleh warisan harta kekayaan Basuki Abdullah adalah Saraswati Silsilia sebagai anak dari Basuki Abdullah, Duta Seta, Husen, Bambang, Wiwin, Nataya Nairat sebagai istri, dan Pemerintah Republik Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Basuki Abdullah sudah berwasiat kepada keluarganya agar lukisan dan barang dan sebagainya beserta rumah kediamannya dihibahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan dan hibah ini dilakukan oleh Saraswati Silsilia dan Nataya sebagai ahli waris pada tanggal 2 dan 5 September 1995 kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili oleh Irfan Masduki sebagai Kepala Biro Humas dan Hukum atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 1998, rumah di Jalan Keuangan Cilandak diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Permusiuman. Bangunan rumah 2 tingkat seluas kurang lebih 600 meter dan luas tanah kurang lebih 450 meter. Rumah ini kemudian direnovasi agar dapat difungsikan sebagai museum. Pada tanggal 25 September 2001, Museum Basuki Abdullah diresmikan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Igede Ardika, kemudian membentuk gedung baru untuk gedung kedua Museum Basuki Abdullah diresmikan pada 29 November 2016 sebagai pengembangan museum oleh Bapak Prof. Muhajir Effendi. Museum Basuki Abdullah merupakan bangunan cagar budaya. Kondisi terakhir museum ini dijadikan sebagai tempat sejarah. Di dalamnya terdapat peninggalan-peninggalan dan ruangan-ruangan yang masih dilestarikan hingga saat ini, di antara lain yang pertama ruangan Basuki Abdullah pribadi dan keluarganya. Ruangan ini khusus tempat berkumpulnya dan silaturahmi Basuki Abdullah bersama keluarganya. Yang kedua, ruangan memorial Basuki Abdullah. Keberadaan ruang tidur Basuki Abdullah beserta dengan barang atau benda-benda yang mendukungnya sebenarnya memiliki makna khusus berkaitan dengan meninggalnya pelukis Basuki Abdullah. Memiliki peristiwa yang tragis pada tahun 1993. Basuki Abdullah ditemukan dalam keadaan meninggal dalam kondisi yang mengenaskan. Yang ketiga, ruangan perpustakaan milik pribadi Museum Basuki Abdullah. Perpustakaan ini terbuka umum bagi pengunjung yang datang ke museum dan membacanya di ruangan ini, yang di dalamnya terdapat buku-buku karya Basuki Abdullah dan penulis lainnya.
Yang keempat yaitu ruangan koleksi benda pribadi Basuki Abdullah. Di dalam kaca tersebut terdapat karya ilmiah dan juga lukisan potret yang dilukis oleh Basuki Abdullah. Selain itu terdapat pakaian, baju tidur, kacamata, dan arloji yang dahulu pernah dipakai oleh Basuki Abdullah. Yang kelima, ruangan koleksi senjata dan benda aksesoris peninggalan-peninggalan Basuki Abdullah. Salah satu kegemaran Basuki Abdullah mengumpulkan dan menyimpan benda seni yang diperoleh dari perjalanan, kemudian dikumpulkan dengan beraneka ragam seperti pedang panah, piagam prestasi Basuki Abdullah, keris, pedang, dan terakhir kalung dan bros. Yang keenam, koleksi benda seni Basuki Abdullah seperti topeng, wayang, dan juga patung. Koleksi topeng Basuki Abdullah dibagi 4 macam, yaitu koleksi topeng ngantuk upacara, koleksi topeng legenda, koleksi topeng hiburan atau banyolan, dan koleksi topeng untuk hiasan dinding. Patung-patung yang menjadi koleksi Museum Basuki Abdullah menggunakan berbagai jenis bahan, yaitu kayu, gading, logam, keramik, atau tanah liat. Basuki Abdullah mengkoleksi terkait dengan seni pertunjukan seperti wayang kuat, wayang golek, topeng, dan mahkota wayang wong. Selanjutnya, ruangan praga dan proses berkarya Basuki Abdullah, yang di dalamnya terdapat peninggalan alat melukis Basuki Abdullah, di antara lain palet cat kuas serta mesin tik yang biasa beliau gunakan saat transaksi penjualan lukisan, dan juga ada lukisan potret yaitu wanita berkalung dan berbaju biru, duta York, dan wanita berwajah sendu. Selain itu di sisi kiri terdapat media cetak karya Basuki Abdullah, di antara lain majalah pendek, artikel, dan surat kabar. Selain itu di sisi kiri terdapat lukisan para tokoh Indonesia yang kemudian dikumpulkan lalu dilukis oleh Basuki Abdullah dengan ukuran yang besar itu. Selanjutnya, ruangan lukisan Basuki Abdullah dengan beraneka ragam. Yang pertama yaitu kehidupan dan keindahan. Ini adalah lukisan karya Basuki Abdullah dengan tema abstrak, keindahan alam, dan mitos. Yang pertama, lukisan topeng sebagai sandiwara kehidupan. Lukisan yang kedua dari goresan pertama Ibu Tien Soeharto. Lukisan ketiga, lukisan buruh. Lukisan yang keempat, tari Sulawesi, Art of Dance from Sulawesi. Lukisan yang kelima, batu-batu sejarah. Lukisan yang keenam, bencana katastrofi. Lukisan yang ketujuh, air atau water. Lukisan yang kedelapan, menyongsong hari esok. Selanjutnya, ruangan lukisan keluarga Abdullah. Lukisan pertama dinamakan dengan lukisan skesta Bapak dan skesta Ibu. Lukisan yang kedua, lukisan Abdullah Suryo Subrato sebagai ayah dari Basuki Abdullah. Lukisan yang ketiga yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai paman dari Basuki Abdullah. Lukisan yang keempat yaitu potret diri Basuki Abdullah. Lukisan yang kelima, lukisan pemandangan Gede Pangrango karya Sudjono Abdullah. Lukisan yang keenam, Telaga Sarangan karya Sudjono Abdullah. Lukisan ketujuh karya Basuki Abdullah, Sungai Tak Pernah Kembali. Lukisan ke-8, Flora Fauna Kekayaan Alam. Lukisan ke-9, Terpecah Belah Terbawa Arus ke Alam Semesta. Selanjutnya, ruang pameran lukisan kepala negara gerakan non-blok karya Basuki Abdullah. Dikala peristiwa gerakan non-blok berlangsung, Basuki Abdullah tidak melewatkan peristiwa itu untuk direkam.
Lukisan ini, sejumlah potret wajah para pembesar dan tokoh bangsa-bangsa berkumpul menjadi satu bagian dalam lukisan yang berukuran besar ini. Selanjutnya, dinding ekspresi karya pengunjung Museum Basuki Abdullah. Tampilan ini merupakan lukisan karya beberapa pengunjung yang mendatangi Museum Basuki Abdullah. Seringkali museum ini mengadakan pelatihan melukis maupun perlombaan melukis. Kemudian setelahnya lukisan ini dipamerkan dan diabadikan sebagai momen museum dengan tujuan agar memotivasi pengunjung dalam gemar melukis. Selain itu, melayani study tour tingkat TK, SD, SMP maupun SMA. Terkadang museum ini melayani masyarakat dengan mengadakan seminar dan workshop.